Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur saat ini bisa kembali datang kepada Tuhan. Keterbatasan yang kita miliki saat ini, biarlah Tuhan senantiasa berkenan dengan yang kita lakukan. Kita bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Begitu baik Tuhan buat kita. Begitu luar biasanya Tuhan buat kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan, yang bisa kita percaya, hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah atas kami. Kami ada saat ini, semua adalah karunia-Mu Tuhan. Kami ada saat ini, semua berkat-Mu yang luar biasa Engkau curahkan buat kami. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga anak-anak-Mu senantiasa layak melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah Zoom pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kelancaran buat semuanya Tuhan. Sinyal yang bagus Engkau berikan buat kami, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Kasih-Mu melimpah. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang hingga saat ini terus mengalir dalam hidup kami, yang terus bisa kami rasakan dalam setiap nafas kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur buat semua yang Tuhan beri, buat semua yang Tuhan sertai kepada kami hingga saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Mari kita naikkan lagi sebuah pujian yang mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Retno. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan sore malam hari ini. Kami kaum wanitamu boleh berhimpun Tuhan bersama-sama, walaupun melalui media sosial, Zoom online, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Engkau menjamah hidup kami, Engkau menjawab setiap keperluan dan kebutuhan kami. Karena Engkau yang mengendalikan hidup kami, Bapa. Untuk itu malam hari ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, jika Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah kami boleh menyampaikan sharing ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore menjelang malam. Ibu kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar sharing yang mungkin singkat, tetapi saya percaya boleh memberkati kita semua sebagai kaum wanita Kristus. Puji Tuhan, di sini saya mengambil tema yang Allah mau dari perempuan Kristen adalah cantik dari dalam dan menjadi berkat dari luar. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini ya, Bu-Ibu, tampaknya kecantikan itu sangat diperhitungkan sekali. Dan itu sebabnya ada banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang berlomba-lomba menjadi cantik, sehingga rela mengeluarkan dana sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus juta untuk operasi plastik dan lain sebagainya. Sebagai merawat diri, membentuk diri sehingga menjadi cantik secara lahiriah, secara luar mungkin ya. Nah, padahal sebenarnya setiap orang itu diciptakan Allah dengan begitu baik adanya. Kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 31, itu seperti itu. Tuhan menciptakan manusia cenderung mengukur apa yang baik itu adalah apa yang terlihat oleh mata. Jadi di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 5 di sini memberitahu kepada kita bahwa apa yang penting itu bukan hanya penampilan di luar saja, tetapi hal-hal yang sifatnya kekal. Memang sih, penampilan luar itu penting ya, ibu-ibu, apalagi kita sebagai kaum wanita ya, tentunya kita kepengen juga tampil cantik, tampil sopan, tampil luwes gitu ya di depan banyak orang. Itu yang diinginkan kita sebagai kaum wanita. Dan penampilan luar itu memang penting, karena Allah sendiri ingin supaya kita dihormati sebagai manusia. Tetapi bukan berarti kita melakukan segala hal tanpa memikirkan keinginan Tuhan itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Apa tujuan Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita, kaum wanita Kristen. Nah, di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 19, coba kita akan baca bersama-sama. Di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Puji Tuhan. Pada umumnya, manusia khususnya di sini laki-laki ya, mudah sekali tergoda oleh keindahan yang terlihat oleh mata. Contohnya kalau melihat seorang wanita cantik, pasti kebanyakan pada umumnya laki-laki itu selalu mudah tergoda. Nah, namun di dalam 1 Samuel 16
ayat 7, di sini Tuhan mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 memberitahukan kepada kita untuk tidak fokus kepada penampilan luar saja, tetapi juga hati kita harus kita perhatikan. Di sini yang Tuhan ingatkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, dia berfirman kepada Samuel karena waktu itu Samuel sempat terkecoh melihat perawakan yang tinggi besar, yang dengan penampilan yang parasnya itu elok. Mungkin menurut Samuel sebagai manusia biasa, mungkin ini yang cocok sebagai pemimpin begitu. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi Tuhan bisa melihat hatinya manusia itu. Nah, memang sih beberapa wanita itu sudah dianugerahi dengan bentuk tubuh dan wajah yang menarik. Namun realitanya kan enggak semua orang seperti itu ya. Nah, jadi jika ingin menjadi cantik, tentunya itu membutuhkan perawatan, kerja keras, dan usaha untuk kita merawat diri supaya kelihatan cantik. Namun jangan melupakan karakter kita sebagai wanita Kristen. Jadi kita harus boleh kita merawat diri karena itu memang Tuhan inginkan, karena tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Makanya Tuhan ingin merawat diri kita supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan tidak terganggu dengan mungkin keadaan kita yang mungkin sakit atau kurang enak dilihat mungkin, atau bagaimana. Kalau kita penampilannya meskipun nggak terlalu cantik, tapi kalau sopan, kalau rapi begitu, orang melihatnya juga enak begitu ya. Nah, mulai sekarang marilah kita berkomitmen untuk membuat tubuh kita itu sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebagai wanita Kristen itu kita nggak hanya istilahnya melayani di dalam, kita melayani di gereja atau di mana, tetapi di luar juga kita melayani Tuhan. Marilah kita juga merawat tubuh kita itu seperti dengan berolahraga, makan makanan yang sehat. Itu juga merawat diri kita. Nah, karena ini adalah cara untuk kita memelihara bait sucinya Allah, yaitu tubuh kita. Jadi tubuh kita ini bait sucinya Allah. Nah, tapi jangan lupa untuk mengembangkan karakter kita semakin serupa dengan Yesus. Seperti kita taat, kita setia, kita rajin bersaat teduh, rajin membaca firman, seperti yang sering kali diingatkan oleh Bapak Gembala ya, membaca firman. Kadang-kadang itu memang kita sebagai wanita itu sering kali banyak kesibukan di rumah yang membuat mungkin ya, kita itu sering lupa untuk saat teduh sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku gurung ngerjakno iki, repot, akhirnya lupa untuk datang bersaat teduh dengan Tuhan, lupa membaca firman. Nah, itu sering kali diingatkan oleh Bapak Gembala, dan malam hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan untuk kita sebagai wanita Kristen jangan lupa, di samping kita memelihara tubuh kita, merawat tubuh kita, kita juga jangan lupa untuk mengembangkan karakter kita semakin serupa dengan Kristus, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini ada beberapa tips yang terakhir ya, sebagai kaum wanita yang mungkin bisa membantu kita para wanita Kristus ya. Yang pertama yaitu berusahalah kita untuk tetap update dengan berbagai hal, supaya kita itu mudah bergaul dengan berbagai jenis orang. Jadi kalau kita para wanita Kristus ini selalu update, kita semua kan punya HP ya Ibu-ibu, kita bisa melihat berita-berita apa gitu. Tapi ya nggak melulu kita
lihat HP terus gitu, enggak ya. Tapi kita update dengan berbagai hal supaya kita itu mudah bergaul dengan berbagai jenis orang. Kehidupan kerohanian yang terlalu kaku itu akan menjadi batu sandungan di dalam memberkati orang lain. Jadi mungkin dalam kita bergaul ya, mungkin dengan berbagai macam kalangan gitu ya, berbagai macam agama. Kita nggak mungkin kan kita selalu dengan saudara kita seiman, tapi mesti dengan orang yang berbeda. Nah, kalau kita tidak bisa kita tidak update misalnya ya dengan hal-hal berbagai hal gitu, mungkin kita akan dianggap kuper, kita akan dianggap ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, jadi kerohanian kita itu jangan sampai terlalu kaku ya. Mungkin wis aku gak gelem kumpul wong iku, wis aku daripada nanti katut-katut elek atau gimana. Akhirnya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain yang melihat kita, kok orang ini menyendiri, mengurung diri, mau gaul. Nah, itu akan menjadi kita orang lain. Nah, mari kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus yang luwes dalam pergaulan, namun tetap hidup di dalam kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu bisa bergaul dengan siapa saja, tetapi dia tetap tegas untuk menyampaikan kebenaran. Nah, yang kedua, jadilah diri sendiri, alias punya prinsip. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Seringkali saya melihat banyak ya, kita itu sering ikut-ikutan gitu ya. Kalau ada orang ke sana, ikut ke sana. Ada orang punya tren seperti ini, kita ikutan seperti ini. Jadi Tuhan mengingatkan kita malam hari ini untuk menjadi diri sendiri, punya prinsip secara Alkitabiah ya, secara firman Tuhan. Jangan latah ikuti hal-hal yang sedang tren saat ini. Tapi fokuslah pada apa yang menjadi panggilan kita. Apa tujuan kita? Kita hidup di dunia ini tujuannya apa? Tuhan sudah menetapkan itu di dalam kita sebelum kita ada di rahim ibu kita ya. Tuhan sudah menetapkan tujuan kita apa. Nah, marilah kita menjadi fokus terhadap apa yang menjadi panggilan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita bangun kebiasaan peka pada kebutuhan orang lain. Rajin berbuat baik dengan tulus hati dan suka melayani sesama. Mungkin banyak yang mengatakan, kalau kita peka pada kebutuhan orang lain, wong saya sendiri ya kekurangan, bagaimana saya bisa memberi, bagaimana saya bisa berbagi, sedangkan saya sendiri kekurangan. Enggak ya ibu-ibu, kita tidak hanya memberi secara materi ya, kita bisa memberi itu secara mungkin nasihat, mungkin kita bisa memberi dengan kita datang untuk menghibur seandainya saudara kita mengalami susah, itu suatu bentuk bahwa kita melayani sesama kita. Jadi menghibur mereka, mendoakan mereka, berdoa syafaat buat mereka, saudara-saudara kita yang membutuhkan itu sudah merupakan membangun kebiasaan peka terhadap kebutuhan orang lain, bukan harus secara materi. Yang keempat, yang terakhir yaitu, marilah kita berhikmat di dalam mengatur kehidupan kita pribadi dan tetap berpengharapan akan hari depan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah sharing saya malam hari ini yang mungkin singkat, dan saya percaya bahwa apa yang saya sharingkan, Tuhan inginkan kita semua, saya dan ibu-ibu semua, untuk belajar menjadi wanita-wanita Kristen yang cakap, yang bijaksana di dalam mengatur kehidupan kita, yang bijaksana di dalam merawat diri kita sebagai baiknya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan kita. Sehingga orang lain mungkin tidak ke gereja, orang lain tidak mendengar firman Tuhan seperti kita, tetapi kehidupan kita yang mencerminkan kasih Tuhan, melakukan firman Tuhan, menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat orang lain tuh bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan jadi batu sandungan. Tuhan mengingatkan kita, jangan kita kerohanian kita itu kaku, istilahnya itu terlalu
fanatik gitu ya, fanatik dan fanatik banget sampai nggak bisa bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita, sehingga nggak malah menjadi berkat, nggak malah menjadi kesaksian buat orang lain menyaksikan cinta kasih Tuhan, tetapi apa? Malah menjadi batu sandungan. Orang lain jadi benci sama Tuhan, itu karena kita. Jangan sampai itu terjadi. Jadi malam hari ini biarlah sharing malam hari ini bisa memberkati ibu-ibu semua. Puji Tuhan. Mari ibu kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri sharing kita pada sore hari ini. Bapa, terima kasih buat berkat firman yang sudah kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami sebagai wanita-wanita Kristen, seringkali kami mungkin lupa Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, ajari kami untuk menjaga tubuh kami, untuk menjaga kehidupan kami yang sebagai bait-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk menjadi Tuhan kesaksian bagi orang lain untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah sharing yang singkat ini Tuhan boleh membawa kami kaum wanita-Mu lebih hari lebih dekat kepadamu, belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Devi. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore malam ya. Senang sekali hari ini. Kalau saya persingkat gitu judulnya hari ini ya. Inner beauty ya. Kecantikan yang timbul dari dalam itu nggak bisa dibeli istilahnya gitu. Mungkin pakai perawatan apa? Kalau sesama ibu-ibu kan kadang-kadang nanya ya, pakai perawatan apa mukanya, badannya, kok bagus, kok apa segala macam. Mungkin itu bisa dibeli. Merek semahal apapun, semurah apapun itu mungkin bisa dibeli lah. Misalnya mahal, oh ya tak nabung dulu ya untuk beli skincare itu. Itu mudah. Tapi kalau untuk bisa mendapatkan inner beauty, mau kita ikutin gitu, harganya berapa itu kan nggak ada gitu. Memang betul, kecantikan yang timbul dari dalam, itu kalau misalnya kita keluarkan, maksudnya keluar dari dalam diri kita sendiri ya, tanpa diatur-atur gitu, tanpa dibuat-buat, itu orang lain yang akan melihat sinar kasih terangnya Kristus dalam diri kita sendiri. Betul, saya aminkan gitu, memang betul. Memang kita perlu perawatan itu gimana ya, maksudnya kan nggak mungkin kita setiap hari cuci muka cuma pakai air doang, kan nggak mungkin seperti itu ya, itu nggak akan buat kulit kita fresh kan kayak gitu. Tapi apakah perawatan-perawatan yang seperti itu bisa membuat kita jauh lebih bersinar tanpa kita tidak datang sama Tuhan? Kan enggak. Dengan kita datang sama Tuhan dan dibantu oleh bedak, dibantu oleh lipstik, dibantu oleh ini itu, baru akhirnya ada terang kasih Bapa. Jadi tolong jangan dibalik ya, takutnya konteks hari ini tuh bagus sekali gitu. Kecantikan yang timbul dari dalam. Jangan habis ini tuh besok minta uang sama suaminya, aku mau beli perawatan yang mahal-mahal. Karena apa? Karena kecantikan itu harus timbul. Karena kecantikan itu harus keluar dari aku. Karena begini loh caranya aku memelihara bait Allah. Kan kayak gitu ya. Jangan dibalik gitu ceritanya. Nanti tiba-tiba besok suaminya, siapa yang bawa kaum wanitanya? Ya Bu Retno sih, bukan saya. Cuma ya jangan dibalik gitu. Inner beauty itu timbul dari dalam. Inner beauty itu keluar terpancar karena kita dekat sama Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita semua ada di sini kan nggak ada yang kumel kan ya, nggak ada yang kumus-kumus di sini ya. Nah, semuanya saya yakin di sini sudah dalam posisi yang segar karena kita beribadah walaupun secara online, tapi janganlah kita kayak sembarangan gitu ya kalau online tapi kita ya udahlah ibadah online ini gitu ya. Jangan ya, Tuhan tetap lihat kita hari ini. Tuhan tetap lihat ibadah kita. Ini ibadah loh, cuma bedanya ibadahnya di rumah. Terserah mau pakai apa semua kan nggak seperti itu ya. Terserah sudah mandi atau belum juga orang nggak ada yang tahu hari ini. Tapi Tuhan lihat hati kita hari ini. Tuhan lihat seberapa kesungguhan hati kita. Hari ini loh Tuhan, saya datang hari ini, hari Senin, saya datang kaum wanita untuk beribadah. Itu yang Tuhan lihat. Bait suci itu dijaga, dipelihara oleh tubuh kita sendiri, oleh diri kita sendiri dengan beberapa tips yang tadi sudah diajarkan.
Ya betul. Jadilah diri kita sendiri, itu betul. Jangan karena, oh itu loh si Ibu A itu pakai skincare merek ini gitu. Jadi aku harus bisa beli merek itu. Enggak ya, bukan seperti itu. Kita tegas gitu. Bukan merek skincare yang menentukan kecantikan kita, bukan. Tapi sedekat apa kita sama Tuhan hari ini, itu yang menentukan kecantikan kita. Amin. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali semakin lama semakin ramai ibadah kaum wanitanya. Ya, ada Ibu Diah Kuswanti hari ini. Shalom. Baru pertama kali ya bergabung. Mungkin kalau bisa minggu depan ikut kembali. Ya, terus ada ini saya nggak tahu siapa ya, ada yang nggak ada namanya, nggak ada videonya. Selamat datang di ibadah kaum wanita kita. Jangan kapok, setiap Senin tetap ada. Sampai nanti pandemi berakhir, baru kita bertemu kembali bersama-sama dalam ibadah. Ya, mari kita satukan hati kita setelah ini. Kita masuk dalam doa syafaat kita seperti biasa. Untuk yang pertama, bangsa dan negara kita yang harus terus-terusan kita doakan. Jangan pernah bosan mendoakan bangsa dan negara kita. Karena kita ada dalam suatu bangsa, kita ada dalam suatu kota, itu semua ya campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan nggak buka jalan yang baik bagi kota kita Mojokerto, contoh, kemarin ada kejadian apa? Gempa bumi. Siapa yang merasakan gempa bumi di sini? Ya, kalau Tuhan nggak jaga kita, kalau Tuhan nggak jaga kota kita, kalau Tuhan nggak jaga bangsa kita, runtuh semua bangunan kita, kan gitu ya istilahnya. Tapi Tuhan jaga, Tuhan lindungi masing-masing kita. Puji Tuhan saya nggak ada dengar berita yang nggak enak sih dari jemaat kita GBT Mojokerto ya. Semuanya dalam posisi yang, wah cuma ngerasa goyang gitu aja mentok gitu ya, nggak ada yang sampai gimana. Oh ternyata Ibu Liva ya. Shalom Ibu Liva, selamat datang. Bergabung kembali bersama kami minggu depan. Ya gitu. Jadi kita harus terus mendoakan bangsa negara kita, terutama kota kita di mana kita berada. Ya, mari kita berdoa. Saya minta tolong Ibu Ana berdoa bagi bangsa dan negara kita, agar semua dalam lindungan Tuhan, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian apapun yang menimpa kita. Bisa tolong di-unmute suaranya, Ibu Ana. Ya. Lalu kemudian yang kedua, untuk jemaat kita, GBT Mojokerto, kiranya Tuhan terus jaga, Tuhan terus tolong, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Ada Ibu Sri Rahayu ya, Ibu Superno dalam kondisi sakit tapi di rumah. Ada Bapak Tari juga dalam kondisi sakit. Bapak Tari itu saya dengar beritanya di rumah itu cuma full bed rest loh soalnya. Jadi udah nggak bisa bangun dari tempat tidur lagi ya. Kita terus berdoa. Lalu kita juga berdoa untuk Ibu Isman ya. Ibu Isman juga posisinya sedang di rumah sakit saat ini. Dan ibu-ibu lain yang membutuhkan bantuan doa, mari kita doakan. Termasuk mertua saya yang rencananya besok akan dioperasi. Kiranya Tuhan tolong agar operasinya berjalan dengan lancar. Saya minta tolong Ibu Eni, Ibu Yanto, ya berdoa bagi jemaat kita GBT Mojokerto. Nanti terakhir saya akan tutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu melalui ibadah online. Engkau mengajarkan kami Tuhan, Engkau mendidik kami. Engkau senantiasa mengasihi kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saat ini kan berdoa, bersehati Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus senantiasa turut campur tangan dalam bangsa kami, permasalahan dalam bangsa kami. Engkau Allah Roh Kudus senantiasa peduli Tuhan dengan bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Jokowi selaku Presiden, Kepala Negara kami Tuhan, beserta stafnya, jajarannya, menteri-menteri, dan anggota Dewan Tuhan, tolong setiap mereka Tuhan. Yang kami percaya mereka Engkau pilih Tuhan. Mereka Engkau pilih untuk memerintah bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau Tuhan Allah Roh Kudus melindungi, menyertai, menjaga Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan,
Engkau senantiasa Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui Tuhan bahwa akhir-akhir ini Tuhan ada banyak gempa Tuhan yang kami rasakan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Roh Kudus akan tetap melindungi kami, bangsa kami Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kepala pemerintahan kami, baik di kota maupun di kabupaten, terlebih di kota Mojokerto ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan perlengkapi Tuhan mereka dengan roh takut akan Tuhan, supaya setiap apapun yang dikerjakan, setiap apapun yang diambil dalam keputusannya, Engkau Allah senantiasa ada di depan Tuhan, untuk senantiasa memimpin Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan ada damai sejahtera kalau Engkau turun atas bangsa kami Tuhan, dan Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau memberkati Tuhan pemerintahan kami, wali kota maupun bupati Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, apapun Tuhan yang dikerjakannya Tuhan, Engkau buat berhasil. Kami yakin Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Kami hanya berharap Tuhan dan berlindung padamu Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan kalau di bangsa kami, di negeri kami Tuhan, di kota kami yang kami cintai, Engkau berdaulat Tuhan. Kami yakin dan percaya kesejahteraan, keamanan, damai sejahtera dan sentosa akan terjadi di bangsa kami, di negeri kami dan di kota kami ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan sampai saat ini Tuhan, kami yakin Engkau tetap bekerja atas bangsa kami, dan Engkau tidak henti-hentinya Tuhan. Engkau memberikan pengajaran kepada kami untuk senantiasa hidup dalam takut akan Engkau. Dan kami rindu juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan, yang ada dalam pemerintahan juga Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka juga menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan dimanapun berada Tuhan, dalam memimpin pemerintahan ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Dan kiranya Engkau sendiri akan pulihkan keadaan bangsa ini Tuhan, baik perekonomian Tuhan. Engkau tetap Allah yang baik, dan Engkau Allah yang setia, yang senantiasa akan memberikan pembaharuan, dan terlebih dari itu Tuhan, Engkau akan membangun bangsa ini Tuhan dengan tangan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bersekutu dalam ibadah KW secara online sore ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus Tuhan membawa kami terus ke dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran jalan-Mu, supaya apapun yang kami lakukan didasari kerinduan kami untuk selalu mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa pada sore hari ini bagi semua jemaat GPT Tuhan yang sedang mengalami sakit atau pemulihan, juga Tuhan yang juga mengalami pergumulan. Kami sangat yakin jamahan dan kekuatan yang dari Tuhan sanggup meneguhkan hidup kami, dan kami boleh merasakan betapa kami memiliki harapan kami hanya kepada Tuhan, supaya kami bisa terus menjalani hidup yang penuh sukacita dengan ucapan syukur apapun yang Tuhan izinkan yang kami lalui. Kami berdoa saat malam hari ini Tuhan untuk Ibu Isman yang ada dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yatiningsih. Kami berdoa untuk Ibu Titik Verdiati, kami berdoa untuk Ibu Tuti Gunari, juga kami berdoa untuk Ibu Supeno, kami berdoa untuk Bapak Lestari, juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Gunawan, papanya Pak Gembala, yang untuk besok Tuhan izinkan operasi. Kami sangat yakin Tuhan, kami percaya tangan kuasa-Mu sendiri yang akan menolong Tuhan, yang akan membawa saudara-saudara kami ini Tuhan merasakan betul-betul jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru kami saat sore hari ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin Engkau yang senantiasa menolong tiap-tiap
kekasih-kekasih kami yang sudah kami sebutkan namanya satu persatu. Juga kami berdoa saat sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pengurus gereja. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang terlibat di dalam kepengurusan gereja, baik full timer, baik majelis, baik si pengurus wanita, pengurus sekolah minggu, youth, juga kaum pria. Tuhan, kami menyerahkan personel-personel ini dalam tangan-Mu, biarlah melalui kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan di dalam kepengurusan gereja, membawa kami jemaat-Mu Tuhan untuk lebih dekat kepada Engkau. Terlebih saat malam hari ini, kami terkhususnya berdoa untuk Bapak Gembala beserta keluarga. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, menolong Bapak Gembala. Oh Tuhan, apapun yang beliau kerjakan, yang beliau pikirkan, kami sangat yakin Tuhan, Engkau senantiasa menolong. Karena kami tahu Tuhan, beliau adalah membawa kami jemaat-jemaat-Mu untuk bertumbuh dan bersenantiasa dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami hari demi hari. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat terus beribadah kepadamu. Terima kasih untuk kebahagiaan. Terima kasih untuk setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi pada kehidupan kami sebagai seorang wanita. Terutama kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau izinkan kami bergabung dalam ibadah wanita. Engkau memberikan kami beberapa tips untuk menjadi seorang wanita yang harus memancarkan kecantikan yang dari dalam. Mungkin tidak mudah bagi kami untuk terus dapat bersekutu denganmu. Mungkin tidak mudah bagi kami untuk dapat terus menyempatkan waktu untuk membaca firman-Mu dan meresapi firman-Mu. Dengan segala kesibukan kami, mungkin waktu-waktu itu terasa sangat berat untuk kami siapkan. Tapi hari ini Engkau menegur kami secara halus, Tuhan. Bagaimana untuk menjadi seorang wanita yang cantik dari dalam, hanya dengan mendekatkan diri kepada Engkau. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami, terus ingatkan kepada kami, untuk kami dapat menyempatkan waktu-waktu itu untuk memuliakan nama Engkau, untuk memelihara bait suci yang telah Engkau berikan bagi kami, supaya kami menjadi seorang wanita yang tegas, yang memiliki pendirian yang baik, supaya kami menjadi seorang wanita yang memiliki hikmat untuk mengatur kehidupan kami dan keluarga kami, supaya kami juga mempunyai hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Tuhan, segala yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini, kami mengucap syukur, dan kami percaya Tuhan, bukan tanpa maksud Engkau memberikan firman-Mu pada hari ini, untuk kami dengar, untuk kami rasakan, untuk kami bertekad mengubah diri kami. Bukan adu kecantikan dari luar, bukan saling memancarkan perawatan apa yang kami gunakan, tapi memuliakan nama Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan dengan begitu kami percaya Tuhan, kecantikan yang Engkau berikan kepada kami akan terpancar lewat kami, suami kami, dan keluarga kami. Sekeliling kami, tetangga kami, dan siapapun itu akan melihat betapa cantiknya kami, karena kami dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa bagi Ibu Retno yang telah Engkau siapkan untuk menjadi pelayan-Mu hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan Ibu Retno, Engkau yang tolong, Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin setiap masalah dalam kehidupannya, Engkau yang pimpin setiap anggota keluarganya, bersama suami dan keempat anaknya.
supaya Bu Retno dan keluarga dapat terus melayani Tuhan. Juga kami berdoa bagi Ibu Sulis. Kiranya Tuhan tolong pakai kehidupan Ibu Sulis terus-menerus untuk melayani Tuhan. Bersama dengan suami, anak-anak, dan mantunya. Kiranya semuanya dalam lindungan dan naungan kasih Tuhan. Biarlah Ibu Retno dan Ibu Sulis yang melayani Tuhan hari ini mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Pakai kehidupan mereka hari demi hari, lebih heran lagi. Dan juga kami semua Tuhan yang ada, yang bergabung dalam ibadah sore malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak lepas tangan. Kami percaya Tuhan yang mengizinkan kami ada. Kami percaya Tuhan yang mengizinkan setiap persoalan yang datang. Kami percaya Tuhan juga yang mengizinkan setiap badai kehidupan kami alami dalam hidup kami. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Engkau berada di depan kami, menggendong kami bersama-sama dengan kami, untuk kami dapat terus melayani Tuhan. Badai sebesar apapun, goncangan sehebat apapun tidak akan membuat kami runtuh. Tapi kami terus dan terus membawa kami dan keluarga kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami pada ibadah sore hari ini. Ampunilah segala keterbatasan kami Tuhan. Tapi beginilah cara kami untuk memuliakan nama Engkau. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.